Assalamualaikum kawan muda Unja. Aduh, lama kali Pak syuting. Setahun ya? Setahun kita nggak syuting. 20 sampai 2021. Gimana perasaannya Bapak? Wow, amazing sekali ini. Sekalinya syuting lihat toh, penampilan lebih baru. Apa tuh rambut? Sendal termahal. Kelihatan ya? Oke, Oke, berbicara masalah kita lama nggak syuting, mungkin banyak dari para followers Kamar Bujang yang selalu nanya kapan sih syuting lagi, kapan syuting lagi gitu kan. Udah banyak yang rindu. Tapi Iya. kali ini icon kita justru yang dirindukan mereka nggak ada. Oh iya, Mak Bimba. Dia itu tuh sebenarnya Mak Bimba itu lagi keluar negeri. Pas nyampe di Thailand di lockdown 14 hari dulu di hotel. Iya. Nah, emang begitu kan. Jadi pas begitu nyampe dia di karantina 14 hari. Padahal dia cuti cuma 14 hari. Jadi langsung pulang lagi. Tapi dia harus pulang lagi di Indonesia. Bercanda ya Mak Bimba jadi. Karena ya Mami Mbak ya, kita doain ya Mami Mbak cepat sembuh ya, dia lagi kena paru-paru basah. Ya didoain sama teman-teman semua loh, Mami Mbak cepat sembuh paru-paru basah daripada dikira corona mulu. Bener-bener. Emang Mak Bimba tuh habitnya dia sering banget motoran dan dia kan kerja tuh motoran kayak pagi pulang malam itu jarang banget pakai jaket. Jadi buat teman-teman semua kalau kalian bawa Kalau mau motor kirim jaket. pakai jaket. Oh, kita mau minta jaket sama Mami Mbak. Nanti banyak yang kirim jaket loh. Gak bisa jadi Bisa kalau jadi, kirim. Oke, jadi kali ini kita seperti biasa ya. Kita akan Udah lupakan lu. Mengingatkan dulu dong. Ingetin dulu. Kita mengingatkan buat semua viewers kita buat selalu subscribe yang belum subscribe YouTube channel kita dan jangan lupa di like dan di komen dan di share juga. Kita kasih waktu dan juga 5, 4, 3, 2, 1 Subscribe, pokoknya subscribe-nya banyakin lagi, bantu kalian teman-temannya biar kita semangat lagi buat bikin konten. Oke, di episode perdana ini setelah 1 tahun kita syuting, kita akan mendatangkan sosok seseorang yang bertampan. Dia merupakan seorang dokter, badannya masuk. Tapi seperti yang gue bilang nih, kita akan membahas tentang seksologi sama anti-aging. Kita Tapi tahu sebenarnya ini adalah sebenarnya merupakan pakar di bidang seksologi dan juga estetik. estetik ya. Iya benar. Berapa? ya udah, tanpa lama lagi langsung aja kita invite. Ini dia Dokter Haika. Halo. Welcome dokter. Duduk di rumahnya Kamar Bujang. Oke. Jadi ini dokter yang sudah ditunggu-tunggu ya para viewers ya kan? Digadang-gadang. Digadang-gadang, dinyana-nyana. Apa kabar sih dokter? Baik. Wis, sehat banget ya seorang dokter ini. Justru ya sebenarnya kalau kita tuh dengan potret seperti ini berempat pakai baju putih itu kayaknya lebih cocok gitu ya dibanding Mak Bimba. Ya kan orang itu pada bilang ini cowoknya gimana sih kan semuanya nggak ada otak lah kita cari ada otak ya ada otak. Dok, sapa dulu dong penjawab di rumah. Halo semua penjawab apa kabar? Ya Allah, gitu. Ya seperti biasa ya, kita sebenarnya tadi sebelumnya sempat buka yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan oleh para netizen untuk dikemas dalam sebuah keranjang aja. Wow. Yang sudah lama kita panggil itu dong. Wow. Itu isinya adalah berbagai macam pertanyaan, mulai dari yang Berbobot. level 1. Wah, ada levelnya. Iya. Sebelum kita bertanya dok ya, kita Tingkat juga pedasnya ini. Kenapa? Tingkat pedasnya. Ada tingkat pedasnya benar. Kalau di sini sebenarnya bukan tingkat pedas dong, tingkat nyinyirnya. Tapi dok, saya juga pengen tahu nih seputaran dokter ini ngambil sekolahnya memang ngambil seksiologi sama anti-aging apa gimana? Oke, jadi saya bertemu dulu. Ya, Oke. terus saya ambil di Padang, di Andalas. Terus S2 ngambil di Udayana Bali. Udayana. Master Biomedik untuk anti-aging medicine. Kalian kan S2 juga, kok nggak jadi dokter? S2-nya beda Pak. Kita hukum Pak. Kita hukum. Anda mau kita hukum? Dikit dong. Jangan, fantasinya beda. Aku mau nanya dikit dong dokter, kok bisa sih mukanya se-glowing ini sih dokter? Panjang sih ceritanya. Oh panjang ceritanya. Tapi punya usut katanya
dokter ini ternyata lebih tua daripada aku nih teman-teman. Tapi dia punya paras itu kayak under 30. Aduh, luar biasa dokter ini. Dok, kita ngapain dok ngomongin umur? Boleh ya dok ya? Gak apa-apa ya. Boleh lah dok. Kalau boleh tahu umurnya berapa sih dok? Banyak yang nanya ke saya ketika saya bikin PNT di story ya, itu nggak pernah saya jawab. Tapi khusus di sini saya akan jawab. Wih. Spesial aku menjawab. Nanti followersnya dokter pindahin ke kamar bujang. Nih jawabannya berapa dok berarti usia dokter? Nanti itu sendiri ya, saya lahir tahun 1979. Oh. Desember. 41. Yes. Apa sih dok tipsnya dok? Jadi intinya adalah menjalankan pola hidup sehat. Oh. Jadi itu udah lama sejak saya berusia 30 tahun. 30 tahun. Nah, berarti jalankan. dari umur sekarang gua nih harus jalanin apa dok? Coba. Nah intinya yang pertama adalah makannya yang mesti dijaga ya. Jadi hindari makanan yang berminyak, berlemak tinggi, Junk food gitu kemudian dibatasi kalorinya. Karena sudah ada penelitiannya, seseorang yang membatasi kalorinya itu berusia lebih panjang dan dia akan lebih muda usia selnya dibandingkan orang seusia dia. Memang banyak yang bilang sih dok ketika nanya umur lu berapa sih sebenarnya? Kalau misalkan dibilang umur asli mereka tuh nggak percaya. Misalkan 30 dibilangin gitu. Enggak, lu paling 34, 33. Mungkin karena faktor Ya. ini kali dok ya jenggot. Bisa jadi. Faktor jenggot kali ya, karena kan yang berjenggot itu biasanya sudah bapak-bapak atau udah Tapi kan yang berjenggot itu menggoda Rana. Kalau udah om tapi. Dok, sebenarnya ada satu deh yang mau saya tanyain. Itu kalau di beberapa klinik itu kan ada yang namanya kromosom ya. Nah Iya. itu fungsinya buat apa sih dok? Oke, ini sebetulnya ya itu hanyalah istilah. Oh, Ya, istilah. Jadi infus kromosom itu sebetulnya bukan kromosom yang diinfuskan, karena kromosom ini kan bagian terkecil dari sel kita ya. Iya betul. Jadi itu hanyalah penamaan saja. Karena sebetulnya yang kandungannya itu ya ada paling vitamin C, glutathione, terus vitamin-vitamin lain. Gitu. Jadi bukan kromosomnya yang diinfuskan. Oh, jadi kadang-kadang kan orang salah kromosom, maksudnya dipikir kan kromosom yang dihasilkan sel gitu kan. Pikirnya kayak Ternyata gitu. saya juga salah ya selama ini berpikiran ternyata. Tapi ada juga namanya terapi sel. Nah kalau terapi sel ini memang sel punca, stem cell itu Oh, memang stem diinfuskan. cell. Tapi Sel itu punca. sel punca atau stem cell. Nah stem cell ini memang dari sel makhluk hidup, sel manusia sendiri, sel dari kita sendiri. Itu memang ada. Sel Memang ada. Terapi sel namanya. Itu buat apa dok? Itu kalau saat ini indikasinya yang banyak digunakan untuk mengatasi luka akibat diabetes, luka yang lemah sembuhnya akibat diabetes. Oh, kayak misalkan orang yang punya penyakit gula kan suka Iya, hal gitu. Nah, betul. pakai apa Terapi sel. sel tadi terapi itu membantu. bisa ya. Iya. Wow, sangat bermanfaat ya pembicaraan kita hari Aduh, ini. sekalinya setahun nggak syuting, Iya. mendatangkan ulang tahun pertama kali, edukasinya luar biasa. Iya, betul sekali. Receh-receh lagi loh kita. Edukasi hari ini. Iya, oke pemirsa, pastinya nih ya kita akan menghadirkan sekarang keranjang ajaib yang sudah menghimpun pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih, Dok. Himpun, dirangkum tuh ya. Dan dirangkum dalam suatu box Box. Ajaib ya. box ajaib ya. Ajaib. Lebih baik nggak ada jadinya box namanya Iya ya. benar. Kita panggil aja kali ya. Panggil ya. Coba kita panggil ya. Assalamualaikum. Kerajaan ajaib. Dokternya di Luar biasa. Jadi buat ini ya. Keluarnya dari petir, Dok. Oke. Iya. Biar yang Tapi buatnya biasanya ada ada Kan dari editannya sih begitu dok. Iya. Ini isinya pertanyaan. Nah, itu Pertanyaan. 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 Ini pertanyaan. Tadi juga ini. pertanyaan sebenarnya dokternya udah tahu ya. Udah. Jadi kayaknya kita dulu gimana? Ini kan ada door prize juga sih dok. Oh, oke. Iya. Dan pasti pertanyaan cepatnya kayaknya lupa dia. Ya, oke. Ini ada Pertanyaannya pertanyaan yang betul ya. Betul. Jadi ini kita udah memilih beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya, dirangkum, kita acak-acak, pokoknya kita random aja. Kita random. Jadi Langsung aja kita ya. langsung aja ya. Dari siapa yang pertanyaan pertama? Ya udah gue. Semoga pertanyaannya nggak hal Ini pribadi. kacau arisan dong. Ya, pribadi. Tapi nggak apa-apa kan dok kalau ada hal-hal yang menyerempet. Karena ini tentang seksologi. Gak usah Nggak masalah. masalah. Hal pribadinya dokter maksudnya. Iya benar. Dari kacamata seorang dokter. Iya. Yes. Inilah Oke. dia pertanyaan pertama. Dari Arfian Slay. Dokter, Yes. kalau kita bicara tentang anti-aging nih, apakah mitos atau fakta bahwa sperma bisa digunakan di wajah dan kenapa nih dok katanya? Nah, Wow, siapa itu juga sih? sih dok. Emang Kayak ada? emang ada beberapa Iya. stigma di masyarakat katanya
kalau buat ini nih supaya awet muda katanya pakai sperm gitu Iya, katanya. dioles di wajah ya. Iya, itu fakta atau mitos? Kalau menurut lu ya apa jawabannya? Dia udah pernah coba kayaknya. Mohon maaf, pertanyaan itu untuk dokter. Kalau untuk saya kan nyeleweng jawabannya bu. Oke, jadi ini jawabannya adalah mitos ya. Oh, Oh, mitos. Fakta. Kenapa fakta? Ya udah dokter aja dulu gimana? Jadi gini, sperma memang dia mengandung zat gizi ya. Ada fruktosanya, ada protein juga, ada zinc dan ada antioksidan spermin. Oh. Nah, tapi bagaimana efek sperma dioleskan di wajah untuk bisa mendapatkan manfaat anti-aging itu belum ada penelitiannya. Masalahnya adalah kalau mau kayak gitu yang ditanya itu adalah yang dipakai sperma siapa, itu aja sih. Oh, iya. Apakah sperma, kan ada yang ngomong tuh, yang bagus itu adalah sperma gajah katanya. Dok, tadi kenapa? Karena Ini ini apa, hoax. Dok? mungkin karena lengket ya, jadi begitu dioles di kulit wajah tuh kayak kenceng kulitnya. Oh. Terus. Tapi yang mesti diwaspadai, sperma ini dia bisa mengandung infeksi menular seksual. Jadi bisa mengandung bakteri, virus ya, penyebab penyakit menular seksual. Berarti Nah, dengan makanya kata, kalau misalkan luka bisa kena itu. nah, andai kata misalnya mohon maaf nih pakai sperma orang lain ya, terus dioleskan di wajah. Nah, ternyata sperma atau cairan semen atau cairan maninya ini mengandung bakteri atau virus penyebab penyakit menular seksual. Nah, kalau kena ke kulit kita, ada luka ya, atau mungkin nempel-nempel di bibir lah, masuk ke mulut lah. Nah, itu bisa meningkatkan kita tertular. Next question. Oke. Banyak pertanyaan ini. Oke. Dari @Irfan Samosir. Irfan siapa nih? Sama sih. Bukan Irfan. Dok, ini masih urusan dengan seksologi, Dok. Dok, onani yang sehat itu bagusnya berapa kali per minggu atau per bulan katanya kayak gitu. Nah dok, Oh. banyak yang nanya dok. Itu cocoknya itu atau bagusnya untuk kesehatan itu berapa kali tuh? Per Tapi- minggunya atau per bulannya? Oke, sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu nih. Iya. Kalau Rudi berapa kali? Sehari 3 kali dok. 3 kali. Minum obat kali ya. Obat. Minum obat. Lalu? Kalau aku Ini kenapa ngeliatin gue? paling seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Wih, curang banget tuh seminggu 3 kali. Gue sehari 3 kali. Iya dong. Iya beda-beda lah. Kenapa emangnya? Iya, gua once a day. Nggak mungkin gue sehari di kamar gerem. Iya. Oh sehari sekali? Jam berapa Iya, Rana? gua sehari Ntar gua intip. sekali. Biasanya sih Kok diintip sih? pagi. Lagi Oke. tinggi. Jadi, Kalau canda, gue nggak sehari 3 kali juga kali dok. Canda. jadi sebetulnya tidak ada patokan berapa kali onani atau masturbasi yang ideal ya. Karena semua itu tergantung dari tiap individu. Tergantung staminanya, tergantung rangsangan seksual yang diterima dan sebagainya. Nah, yang mesti digarisbawahi adalah kalau misalnya ada yang bilang, dok, saya onani seminggu 3 kali atau hampir tiap hari. Nah, selama itu tidak menyebabkan kecanduan nggak masalah. Nah, Iya. tanda kecanduan adalah